Dua wanita mendatangi Al-Qadi Ibnu Abi Layla yang merupakan hakim terkenal dan termasyhur pada masanya. Maka hakim bertanya, siapa yang mulai? Salah satu dari mereka berkata, kamu mulailah. Berkata yang pertama, hakim yang terhormat, ayah saya meninggal dan ini bibi saya. Saya memanggilnya ibu karena dia membesarkan saya dan menjaga saya hingga saya dewasa. Kemudian datang sepupu saya kepadanya untuk menghitbah saya. Kemudian dia menikahkan saya dengannya. Dan pada saat itu dia memiliki seorang anak gadis. Lalu gadis itu tumbuh menjadi dewasa. Lalu bibi saya menawarkan pada suami saya untuk menikahi putrinya. Setelah apa yang sudah dilihatnya selama 3 tahun dari suami saya yang dermawan. Maka dia menghiasi putrinya agar suami saya melihatnya. Dan ketika dia melihatnya, maka dia menyukainya. Bibi saya berkata kepada suami saya, akan aku nikahkan putriku ini denganmu, namun dengan satu syarat, yaitu untuk menjadikan urusan anak perempuan dari saudaraku atau istri pertamamu padaku. Maka suamiku setuju dengan syarat itu, dan hari pernikahan pun datang. Lalu bibiku mendatangiku dan berkata, suamimu telah menikah dengan putriku, dan menjadikan urusanmu di tanganku. Maka dari itu, kamu harus bercerai. Maka aku telah menjadi perempuan yang ditalak di antara malam dan siang. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Setelah jangka waktu yang tidak begitu lama, suami bibiku datang dari perjalanan panjang dan dia adalah seorang penyair yang hebat. Aku berkata kepadanya, wahai suami bibiku, maukah kamu menikahiku? Dan dia mengiyakannya. Lalu ketika setuju aku memberitahunya dengan syarat agar menjadikan urusan bibiku padaku. Dia setuju dengan syarat itu. Aku pun datang menghampiri bibiku dan aku katakan padanya, suamimu telah menyetujui atas syarat pernikahanku dengannya dan telah menjadikan urusanmu kepadaku. Dan sekarang kau harus bercerai, lalu aku menikah dengannya. Maka bibiku bercerai, dan satu demi satu Allah memperpanjang hidup kami. Kemudian hakim berdiri ketika dia mendengar kata-kata mengerikan dari apa yang telah terjadi dan berkata, ya Allah, bibiku berkata padanya, duduklah, cerita belum dimulai. Dan setelah itu suamiku sang penyair meninggal. Bibiku datang menuntut warisan dari suamiku, yaitu suaminya yang telah bercerai. Aku berkata kepadanya, ini suamiku, apa hubunganmu dengan warisan? Pada saat berakhirnya iddahku setelah kematian suamiku, bibiku datang dengan putrinya dan suami putrinya, yang mana adalah suami pertamaku dan yang telah menceraikanku. Lalu menikahi putri bibiku untuk menghakimiku dalam masalah warisan. Ketika dia melihatku, dia teringat masa lalunya dan dia datang menghampiriku. Lalu aku berkata padanya, apakah kamu mau rujuk denganku? Suaminya dulu pun berkata, ya. Maka saya berkata kepadanya, dengan satu syarat, yaitu kamu menyerahkan urusan istri kamu, yaitu putri bibiku kepadaku. Maka dia pun setuju. Lalu aku berkata kepada putri bibiku, kamu bercerai. Maka Hakim Abu Layla meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, di mana pertanyaannya? Bibi itu berkata, bukankah dilarang wahai hakim bagi seseorang yang menceraikan saya dan anak perempuan saya, dan kemudian orang tersebut mengambil 2 orang suami sekaligus dan juga warisannya? Ibnu Abi Layla berkata, demi Allah, saya tidak melihat keharaman dalam hal itu. Dan apakah dilarang bagi pria yang menikah 2 kali dan bercerai lalu memberi amanat atau perwakilan? Beberapa waktu kemudian, hakim itu pergi ke rumah gubernur dan menceritakan tentang kisah itu. Maka gubernur pun tertawa sampai membentur-benturkan kakinya ke tanah dan berkata, semoga Allah membinasakan bibi tua ini. Barang siapa menggali lubang untuk saudaranya, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Tetapi bibi ini justru terjerumus ke dalam laut. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.